Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Kali ini ada pertanyaan dari Bapak Freddy, kalau saya tidak salah dari Malaysia itu mungkin ya, karena tidak ada penjelasannya di sini. Pertanyaannya adalah, Shalom Romo, Shalom Pak Freddy. Setelah menonton video yang baru diupload beberapa jam yang lalu tentang 3 hipostasis, maka terjawab sudah kebutuhan saya dalam memahami Tritunggal selama ini. Syukur bahwa terjawab kebenaran yang sangat penting ini. Terima kasih Romo. Sama-sama. Di sini ada tinggal 2 pertanyaan saya yang mengganjal. Yaitu apakah nama Bapa juga adalah Yesus? Ingat Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Kemudian siapakah Yahweh itu? Apakah Bapa atau anak? Ataukah kedua-duanya? Atau ketiganya? Yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Mohon dijelaskan dan pencerahan Romo dan pencerahannya Romo. Terima kasih Pak Freddy. Pertanyaan Bapak adalah, apakah Bapa juga adalah Yesus? Bapa itu adalah sebutan untuk Allah yang kekal. Kita baca 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Oke. Jadi Allah yang satu itu Bapa dan itu kekal. Sedangkan Yesus itu nama manusia yang baru diberikan atau diberitahukan kepada Yusuf di dalam Matius 1:20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, maka Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Terus? Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Berarti Yesus itu nama anak laki-laki yang akan dilahirkan Maria, yang baru dinyatakan ketika Maria mau mengandung. Dan juga kita baca di dalam Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Mulai ayat yang ke-31 dah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Oke dong. Sebab nama Yesus itu nama yang baru diberikan ketika bayi ini akan lahir. Dan Yesus itu adalah ucapan bahasa Yunani untuk kata Ibrani Yosua atau Yehosua. Dan tidak ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama nama Allah bernama Yehosua atau Yosua. Itu nama orang. Jadi Yesus yang sama dengan Yosua itu adalah nama orang. Dan baru nama itu diberitahukan kepada Maria maupun Yusuf ketika Yesus mau lahir. Sedangkan sebutan Bapa itu adalah sebutan kekal. Sebab Allah itu kekal. Berarti kalau gitu Bapa itu bukan Yesus. Karena Yesus disebut anak. Nah, Bapak menggunakan Yohanes 17. Coba kita lihat. Yohanes 17 ayat 1 dan 2. Demikianlah kata Yesus, lalu ia mengadah ke langit dan berkata, Bapa, ya toh? Yesus menyebut Allah itu Bapa. Terus,
Telah tiba saatnya, pemeliharakanlah anakmu. Anakmu, dia menyebut dirinya anakmu. Jadi Yesus bukan Bapa, Yesus anaknya Bapa. Kita baca juga dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 31. Allah, yaitu Bapa dari Yesus. Nah itu kan Allah, yaitu Bapa dari Yesus. Jadi pertanyaan Pak Freddy mengenai nama Bapa juga adalah Yesus, tidak. Pak Freddy adalah bapaknya, namanya Freddy. Mungkin punya anak namanya Deki. Ya Deki bukan Freddy. Demikianlah Yesus itu bukan namanya Bapa, Yesus itu namanya firman-Nya Allah atau anaknya Allah ketika dia turun menjadi manusia. Jelas ini ya? Terus Bapak juga mengatakan, mengapa Bapak mengatakan bahwa apakah Bapak itu juga Yesus? Karena memang ada aliran yang mengatakan ini. Alasan digunakan adalah Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Aku datang kepadamu, berarti Bapa ada di suatu tempat, artinya di surga. Anaknya ini datang. Berarti beda kan? Karena anaknya sedang di bumi. Terus kan? Aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Peliharalah mereka dalam namamu. Nama Bapa bagi orang Yahudi namanya Allah, yang mereka juga sebut Bapa. Sebab orang Yahudi menyebut diri mereka ada anak-anaknya Yahweh. Kita baca Ulangan 14 ayat 1. Kamulah anak-anak Tuhan. Ya, kata-kata Tuhan ini huruf besar semua. Itu adalah transliterasi dari bahasa Ibrani YHWH. Kamu Allah anak-anak YHWH. Berarti kalau gitu YHWH itu bagi orang Yahudi adalah bapaknya. Berarti kalau dalam Yohanes 17 ayat 12 itu baca lagi. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Namanya siapa? Nama Bapa. Sebagai orang Yahudi kalau gitu, Bapa ini siapa? Yahweh tadi. Aku pelihara engkau dalam namamu. Maksudnya dalam pribadimu. Terus? Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepada. Nah, jadi namanya Bapa siapa tadi? YHWH. Nama itu telah diberikan kepada Yesus. Bayangnya gini, ini ada Billy di depan saya. Ini ada Romo Daniel. Nama Romo Daniel ini diberikan kepada Billy. Sekarang, yang bernama Billy itu Romo Daniel atau tetap Billy? Atau Romo Daniel karena namanya diberikan Billy, Romo Daniel berubah jadi Billy namanya? Namanya Bapa yang YHWH tadi diberikan kepada Yesus. Jadi bukan Bapa lalu bernama Yesus, terbalik-balik. Yang memberi nama-nama itu Yesus kok. Kok sekarang yang memberikan nama malah namanya jadi ganti Yesus? Saya tidak tahu logika gimana. Mungkin orang ini harus belajar bahasa Indonesia lagi. Namamu yang telah kau berikan kepadaku. Namamu ya Yahweh telah berikan padaku. Berarti sekarang yang bernama Yahweh aku. Kamu tidak bernama Yesus. Wong dia memberikan nama kok malah dia namanya jadi nama dari orang yang diberi. Jadi jawaban dari ini jelaslah bahwa nama Bapa itu bukan Yesus. Yesus itu nama kemanusiaan dari firman ketika dia menjadi manusia. Jelas ya? Jangan Alkitab dipelintir-pelintir gitu pemahamannya. Hanya untuk
untuk cocok supaya cocok dengan teologinya. Kalau teologi kita salah, kita harus rela untuk mengubah teologi kita, jangan Alkitab yang dipaksa-paksa untuk cocok dengan teologi kita, gitu ya. Nah, sekarang siapakah Yahweh? Yahweh atau YHWH itu nama perjanjian dari Allah bagi bangsa Israel. Nama inilah yang mengikat Israel dengan Tuhan mereka. Kita baca dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-12 sampai 14. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel yang berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Terus? Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Jadi tentu ya, akulah Tuhan, dan kata akulah aku itu dalam bahasa aslinya adalah Ehyeh Aser Ehyeh, yang dari kata itu muncullah kata Yahweh atau YHWH itu. Nah, dari kacamata perjanjian baru, karena Allah yang namanya Yahweh itu adalah Tritunggal. Lah Yahweh itu namanya Bapa saja atau nama anak saja atau nama Roh Kudus saja. Kalau itu namanya Bapa saja, bukan namanya anak, bukannya Roh Kudus, berarti Allah ada 3 terpisah-pisah. Karena yang satu punya nama ini, yang lain tidak. Jadi, karena Allah yang esa itulah Tritunggal itu, maka namanya ya satu. Nama YHWH itu ya dimiliki oleh Bapa, yang di dalamnya ada firman-Nya atau putranya, yang di dalamnya ada rohnya. Jadi nama Yahweh itu ya miliknya Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, betulkah putra namanya Yahweh? Kita baca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-56 sampai 58. Apakah Bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya? Ya, berarti Yesus mengatakan Abraham itu pernah melihat aku gitu. Melihat hariku. Padahal secara sejarah apa yang diomongkan Yesus waktu itu Abraham sudah mati 2000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin Abraham pernah melihat Yesus? Ya, bayangkan saja, ada orang dari Kabanjahe, dari tempatmu pilih, kamu ketemu di Jakarta, lalu dia ngomong sama kamu, pada waktu perang Mojopahit ke Negara Haru, Tanah Karo, saya itu ikut jadi prajurit melawan Patih Gajah Mada. Kira-kira kamu percaya nggak? Tidak dong. Kira-kira ngomong apa kalau ada orang ngomong gitu? Kamu bohong. Bohong itu satu. Atau? Kamu gila. Orang gila itu nomor 2. Atau? Mungkin dia berkata benar. Barangkali dia orang gaib. Nah, ketika Yesus mengatakan bahwa Abraham telah melihat dia, padahal secara sejarah Abraham sudah mati 2000 tahun yang lalu sebelum Yesus lahir. Maka yang menjadi reaksi orang Yahudi apa? Ayat yang ke-57. Maka kata orang-orang Yahudi,
itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun. Nah, kamu itu loh umurnya belum 50 tahun. Waktu itu Yesus umur berapa? 33. Terus? Dan engkau telah melihat Abraham. Nah, masa sih? Ya, mungkin reaksinya orang gila kali ini ya gitu. Atau orang ini bohong. Mungkin kan Yesus gila? Nggak mungkin, bagaimana orang gila bisa membangkitkan orang mati? Ya? Mungkin kan Yesus bohong? Nggak mungkin, bagaimana orang bohong bisa mengajarkan Matius 5:37? Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, dia sendiri mengatakan jangan berbohong sedikit pun. Yang kamu bohong itu dari iblis. Masa dia sendiri bohong? Jadi Yesus berbohong tidak, gila bukan. Berarti Yesus memang berkata benar. Abraham memang pernah melihat dia. Makanya jawabnya ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dalam bahasa aslinya bunyinya begini. Ipen aftis Yesus. Berkatalah pada mereka Yesus. Amin, amin, lego imin. Amin, amin aku berkata kepadamu, atau sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Prin Avram geneste. Sebelum Abraham jadi ego eimi. Ego eimi itulah yang merupakan terjemahan dalam Septuaginta, yaitu terjemahan Alkitab Ibrani abad keempat sebelum Yesus lahir. Kata eye asar ayat diterjemahkan sebagai ego eimi. Artinya akulah aku. Jadi sebelum Abraham jadi, akulah aku. Berarti Yesus mengatakan dirinya sebagai siapa? Yahweh itu sendiri. Kita baca juga di dalam Yohanes 18. Ketika orang-orang yang hendak menangkap Yesus di Taman Getsemani ditanya oleh Yesus ketika datang, ayat pasal 18 ayat 4 dan 5. Maka Yesus yang tahu semuanya, semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Terus? Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Kenapa? Ketika Yesus mengatakan akulah dia, ego eimi dalam bahasa aslinya. Jadi kalau dalam bahasa aslinya bunyinya begini. Isus un idos pandata erchomena epafton. Ketika Yesus mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi atasnya, exilten, dia maju, kelegiaftis, dan berkata kepadanya, tina zitite. Siapa yang kamu cari? Apa kritisan nafto? Yesun to Nasareon. Mereka menjawab padanya, Yesus dari Nazaret. Legiaftis. Dia berkata kepada mereka, ego eimi. Jawaban yang sama yang dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 58. Ya, akulah aku. Bukan akulah dia, akulah aku. Ya. Estikide ke Yudas. Berdirilah di sana juga Yudas. O paradidus afton metafton. Yang akan memberikan dia bersama mereka. Os un ipen aftis egoimi. Ketika mereka mengatakan egoimi, ketika dia mengatakan egoimi, apilten istopiso, mereka mundur ke epesen hame dan terjatuh di tanah. Kenapa? Ya samalah seperti Musa melihat Yahweh dalam bentuk api di semak duri itu, dia berlutut, dia terjatuh. Jadi mendengar nama Yahweh
Yesus mengatakan dirinya ego eimi, dia menunjukkan keilahiannya sebagai Yahweh. Jadi kalau gitu dari data ini kita melihat bahwa Yesus memang bernama Yahweh, itu memiliki nama Yahweh itu bersama Bapa. Berarti kalau gitu Yesus sebagai firman Bapa memang satu dengan Bapa, jadi memiliki nama yang satu itu juga miliknya dia. Ibrani 3 ayat 7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Jadi menurut Alkitab ini Roh Kudus yang berkata. Apa itu? Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Dan seterusnya, dan ayat ini diambil dari Mazmur pasal 95 ayat 7 sampai 11. Mulai ayat 1 sajalah supaya tahu konteksnya. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Jadi untuk siapa? Untuk Yahweh. Terus? Bersorak-sorai bagi gunung, batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan wajah siapa? Wajahnya Yahweh, Tuhan tadi. Terus? Dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Oke. Sebab Tuhan, sebab Yahweh. Terus? Allah yang besar. Dan raja yang besar mengatasi segala Allah. Terus? Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Siapa ini? Dia ini? Yahweh. Terus? Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan. Di hadapan siapa? Yahweh. Yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya. Oke, terus? Dan kawanan domba tuntunan tangannya. Oke. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Suaranya siapa ini kalau gitu? Yahweh tadi. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari. Kata yang di dalam Mazmur ini dikatakan miliknya Yahweh. Di dalam Ibrani 3 ayat yang ke-7 dikatakan milik siapa? Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Pada hari ini jika kamu mendengar suara. Nah, di situ dimasukkan suaranya Yahweh yang dalam Mazmur ternyata dinyatakan sebagai suaranya Roh Kudus. Berarti Roh Kudus bernama Yahweh tidak? Iya. Jadi Bapa itu Yahweh, Putra itu Yahweh, Roh Kudus itu Yahweh, tapi tidak ada 3 Yahweh. Hanya satu Yahweh, sebab Putra itu firman-Nya Yahweh yang tinggal di dalam diri Yahweh yang disebut Bapa tadi. Roh Kudus itu adalah rohnya Yahweh yang tinggal di dalam Yahweh tadi. Jadi menurut Alkitab, Bapa itu Yahweh, Putra juga Yahweh, Roh Kudus juga Yahweh. Jelas ya? Tapi tidak ada Yahweh, cuma ada satu. Kita baca Ulangan 6 ayat yang ke-4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengarlah hai orang Israel, Yahweh itu Allah kita, Yahweh itu Esa, bukan 3. Tapi di dalam Yahweh yang Esa itu ada firman-Nya, ada rohnya satu dalam dirinya, yang ambil bagian dalam satu nama tadi. Jelas? Jadi pertanyaan Bapak mengingat Yohanes, siapakah Yahweh? Apakah Bapak atau anak ataukah kedua-duanya? Bukan ketiganya bahkan. Karena 3 itu bukan 3 Allah. 3 itu adalah Allah, firman-Nya dan rohnya di dalam dirinya satu. Ataukah ketiganya itu Bapa, firman dan Roh Kudus? Mohon dijelaskan dan pencerahannya Romo. Terima kasih, itulah penjelasan saya. Jadi yang disebut Yahweh itu adalah Allah bersama firman dan rohnya yang berada satu di dalam dirinya. Demikian kiranya jawaban saya ini bermanfaat bagi Pak Freddy. Tuhan berkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.